Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di KH Talk. Bicara apa aja, bareng siapa aja, dengan siapa. Bicara apa aja, ngobrol apa aja, tentang apa aja, dengan siapa aja. Kali ini saya bersama dua orang sahabat saya yang sudah lama berkecimpung di dunia olahraga. Olah hati, suara motor lewat. Assalamualaikum, balik lagi di KH Talk. Masih dengan saya. Ngobrol apa aja, bareng siapa aja, tentang apa aja. Kali ini saya bersama dua orang sahabat saya yang sudah lama berkecimpung di dunia apa? Tarik suara Dunia tarik suara dan tarik raket. Ya, ini masing-masing jadi guru olahraga. Kalau saya guru Serabutan. serabutan. Ya. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin Wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Ini udah lama nggak ketemu, pengen ngobrol tentang apa ya? Apa yang menarik untuk dibahas selain asmara. Oke. Nah, bikin video ya harus gitu. Saya juga kadang didengar dari luar itu ya. Pas di dalam kamar ngobrol sendiri di depan kamera kayak gitu. Tapi karena dalam kamar kan pencahayaan kurang, kadang nggak pede, nggak jadi diupload. Apa terus? Apa terus? Ya apa gambarnya tinggal edit di situ. Bisa tamat. Aku apa dikinetanku yang merawat. 9. Oh ya, kita ingin menyinggung sedikit ya. Kemarin kan kita sudah berpuasa sebulan penuh. Tahun kemarin kan sebulan penuh ya 30 hari gitu. Nggak seperti 2 tahun sebelumnya itu 29 hari. Nah, mungkin ada pesan-kesan yang ingin dibagi selama berpuasa. Entah itu apalah, nggak melulu tentang agama. Puasa itu kan terkait dengan sosial juga, bukan hanya ibadah untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Kan puasa itu ada jihad juga, jihad melawan hawa nafsu. Musuh terbesar di dunia ini adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan yang paling layak dimusuhi itu adalah orang yang zalim. La udwana illa ala zalimin. Kalau kita sendiri yang zalim ya musuhilah diri kita. Masa iya kita pemeran utama, kita juga yang jadi musuhnya? Kan aneh dunia ini. Masa ngeraos dik semer. Oh iya, gimana tanggapannya kemarin ada video viral yang takmir masjid di Bekasi? Yang ditempelin itu. Bukan, yang melarang seseorang yang Pakai menggunakan masker di ya. masjid. Gak boleh. Ini ulama bilang masuk masjid itu aman. Dia mencatut ayat surah Al-Imran katanya, yang harusnya kan Ali Imran bukan Al-Imran. Al-Imran yang dia ambil di situ, wa man dakhalahu kana amina, dan barang siapa yang masuk ke dalamnya akan aman. Dia bilang itu ayat 89 kalau misalnya 89, iya, tapi saya cek bukan 89. Sorry, ayatnya yang tahun. Nah, yang dia catat itu ayat yang tadi
kan ayat itu konteks kalau kita tarik dari awal ayat itu untuk Baitullah di situ. Bibak kata mubarakah. Itu untuk Mekah yang dibahas, beda sama di sini. Apalagi dengan konteks pandemi. Pandemi, betul. Kan orang ini takut tertular. Dia pakai masker ke masjid hanya untuk sholat. Si takmirnya marah-marah, dibantu sama yang lain tuh sampai ditunjuk-tunjuk gitu kan, sampai mau ribut. Katanya ini aturan ulama katanya. Terus yang ketawa Orang ini bilang ini aturan pemerintah. Pemerintah harus ikut ulama gitu. Jadi debat. Akhirnya ujung-ujungnya minta maaf juga. Sampai dia bilang panggil polsek lu kemari. Polsek juga sering kesini. Rabi ada. Yang mudah dipersulit. Ya, kemana-mana pakai masker kan? Iya. Jadi apa salahnya kita menghindari ini loh? Jangan sampai kita yang terkena ini untuk melindungi orang lain supaya tidak terkena juga. Apalagi di masjid misalnya nih, kalau nggak pakai sejadah kan, terus kita sujud itu kan siapa tahu kita bersin, droplet itu nempel di situ. Ada orang lain masuk lagi keluar masuk. Ini nggak menjamin. Sementara di Mekah Madinah lihat video-videonya cara orang tarawih di situ kan berjarak juga, pakai masker juga. Malah di Indonesia sendiri masih ribut gitu. Ada apa sih? Hal sepele juga sering kita diributkan. Yang pantas diributkan malah yang sepele-sepele. Mungkin ini juga saya pernah lihat ceramah di YouTube. Gimana sih? Ya. Aku mendekat. Saya pernah lihat ceramah di YouTube yang katanya itu apa sholat pakai masker itu tidak memenuhi syarat sujud itu kan ada 7 anggota badan. Itu hidung kita nggak kena. Itu mungkin alasannya si takmir tadi makanya marah. Tapi ini masih di wilayah fikih ya. Jadi fikih itu fleksibel sesuai tempat dan zaman. Contoh, sekarang kita nih yang di sini dalam bulan puasa kita pergi ke mana gitu, terus naik pesawat. Kalau kita makin ke barat kan waktunya makin mundur. Kalau ke timur makin maju kan. Nah, misalnya kita mau pergi umroh lah gitu. Nah, terus pemimpin kelompok bilang, oh ini waktu Indonesia sudah waktunya berbuka. Ada salah seorang yang ngotot, enggak, saya mau berbuka nanti di waktu Arab Saudi saja. Padahal makin sana kan waktunya makin maju. Makin maju betul. Nah, kalau itu yang kita ikuti, kan agama ini kok seperti memberatkan kita, mempersulit. Karena kita mulai berbuka di Indonesia harusnya, karena kita mulai makan sahur di Indonesia harusnya waktu berbuka juga mengikuti waktu di Indonesia. Karena salah satu sunnah puasa juga menyegerakan berbuka, bukan menunda-nunda kan. Itu fleksibelnya kalau fikih ya. Apalagi masalah yang tadi. Oke, kalau di luar kondisi yang normal-normal saja sih, ya memang itu anggota sujud ya 7 anggota badan tadi. Tapi ini pandemi loh, droplet nanti kemana-mana kan bahaya. Masih juga ada yang belum percaya kalau corona ini nyata. Padahal korban sudah. Yang terbaru Ustadz Tengku Zulkarnain juga kena juga itu. Apalagi di India sekarang. Nah India, larangan mudik. Larangan mudik. Gimana kalau main bulu tangkis pakai masker? Nah, main bulu tangkis pakai masker juga Nggak pakai masker. Itu sulitnya di pernapasan. Iya sih. Tapi mungkin karena ini juga, karena di wilayah kita kan bukan zona merah ya. Bukan. Tapi tetap selalu waspada.
kalau keluar dari lokasi itu ya pakai masker Oh lagi. iya betul. Karena kalau di perjalanan angin itu bebas Mm-mm. terbang kemana-mana, nggak tahu tadi siapa yang datang dari luar. Ya, agama menganjurkan kita untuk mencegah daripada mengobati itu, mencegah. Sehat itu mahal, makanya jangan merokok ketika tidak ada rokok. Merokoklah Kalau ada rokok, sebelum dirokok. sebelum Sholatlah sebelum disolat. disolatkan. merokoklah sebelum Belum rokoknya diharamkan. Ada yang mengharamkan. Tapi tidak berlaku di Indonesia. Fatwa MUI pun belum berani Berani. melarang rokok. Karena potensi pemasukan negara dari tembakau, mantap. paling Itu besar ya. itu memakmurkan petani kita itu. Dan gini, saya pernah baca kalau misalnya alasannya sekarang rokok itu serangan jantung. Maaf ya, ini bukan kampanye rokok. Ini ngobrol biasa aja. Kalau misalnya serangan jantung yang dikhawatirkan dengan kita merokok, saya pernah baca ternyata dengan gerakan sholat itu detak jantung bisa berubah-ubah temponya. Ketika berdiri, ruku itu lebih pelan, sujud juga lebih pelan. Beda malah ketika hanya tidur saja. Kalau tidur, kalau sudah duduk ya begitu terus. Jadi enggak. Kalau saya pikir-pikir ternyata hikmah sholatnya itu sebenarnya. Makanya orang yang gerakan sholatnya benar, dilakukan dengan benar, bukan seperti air dalam selang itu. Makanya ada tumak ninah. Biar ada peluang untuk darah kita itu ngalir. Ketika ruku agak pelan gitu. Sampai punggung lurus dulu, nah biar ngalir gitu. Terus sujud pelan-pelan. Ketika sujud, pernah saya baca juga di otak kita ada rongga kecil yang tidak bisa terisi darah kecuali dengan posisi sujud. Makanya sujud itu jangan langsung angkat gitu. Kalau langsung angkat juga dia baca apa itu sebenarnya? Ush, masa iya itu. Terawih. Terkait taraweh ada yang sampai 7 menit, gimana ceritanya? Nah itu dia. Indonesia ini unik ya, dengan keberagamannya. Wah, sampai 7 menit gitu. Kalau menurut saya sih ini sholat ya, terlepas dari sholat wajib maupun sunnah. Sholat kan ada rukunnya. Rukun yang sering dihilangkan dalam sholat itu adalah tumak ninah. Tumak ninah itu sama dengan mutmainnah. Oci, mutmainnah gitu. Nggak kayak saktah, berhenti sejenak itu? Bukan. Oh, Mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi ketika melakukan itu ya harus dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Oci mutmainnah itu namanya ya. Nah, dia nggak nonton, tenang. Nanti di skip. Tapi dia kayaknya nge-like tuh kemarin waktu kita buka bareng. guys, iya, jelas. Dia ada masa lalu yang terbuka lagi di situ. Dia nggak nonton. Sudah zahir batin. Nah, Udah. bisa ngobrolin istri orang. Ya balik ke rukun. Nah, ketika kita meninggalkan salah satu rukun, maka amalan itu tidak sah. Karena rukun. Karena rukun. Nggak baca Fatihah, Rukun. nggak sah. Karena nggak sempurna jadinya. Nah, tumak ninah ini yang sering dilupakan. Lagian juga ngapain? Itu kan membaca Al-Quran pun ada aturannya, tajwidnya ada. Hadis kudusinya pun ada. Kalau membaca Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ada jeda sebentar. Itu Allah sedang dipuji itu. Allah beri kesempatan Allah untuk seakan-akan menjawab di situ.
sedang bercakap. Ini jangan tanpa jeda. Apalagi ini nggak ada jeda. Amin. Lompat. 7 menit. Insya Allah selesai itu langsung pegal-pegal. Bukannya sholat itu jadi menyehatkan, malah bikin sakit. Bayangkan darah kita juga dalam kondisi itu seperti di dalam botol diguncang itu. Seperti diguncang itu ya. Kacau. Malah puyang. Ada-ada aja. Di Indonesia ini serba ada. Luar biasa. Unik Indonesia, hebat. Maka tetaplah menjadi Indonesia. Mohon maaf karena ini waktu makan siang. Videonya segini dulu, perkenalan dengan entah dengan siapa ini. Ini nggak pernah bicara sedikit pun dari tadi, mohon dimaklumi, malu-malu. Karena biasanya ngomong sama banyak orang, bukan dengan HP. Maklumi saja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.